حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah menegaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya yakin jamaah ini pasti hafal, Pak. Karena ini ada di juz 30, surat pendek, surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Saya yakin jamaah Al-Falah ini hafal. Pokoknya yang pendek-pendek mesti hafal. Tapi kalau kita salah mengartikan bisa bahaya, hadirin. Arti harfiahnya begini. Fawailul lil musallin, maka celaka orang yang sholat. Ini kalau dalam kaidah bacaan tidak boleh diputus di sini, Pak. Dan orang kalau mendengar keterangan ini mesti salah paham. Wah, ini sholat celaka. Wis alo gak sholat aja wis. Sholat kok celaka. Padahal penjelasan itu ada di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dengan sholatnya. Jadi sudah sholat, celaka, Pak. Kenapa? Karena lalai. Nah, celaka ini maknanya sangat banyak. Jadi, Uwail itu hadirin, itu salah satu nama dari nama neraka. Neraka wel. Makanya orang yang melalaikan sholat jelas tempatnya di neraka. Tapi konteks kehidupan dunia, celaka itu berakibat fatal dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Salah satu bentuk dampak dari kecelakaan itu adalah hidupnya mesti banyak masalah, Pak. Hidupnya pasti banyak problem. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau kita merasa hidup ini banyak masalah, masalah itu selalu ada, hadirin. Tidak ada orang hidup nggak ada masalah. Ini yang pidato juga punya masalah, apalagi yang mendengarkan pidato saya ini. Kelihatan sekali wajah-wajah bermasalah. Ada masalah itu yang ditimbulkan dalam konteks ujian dari Allah, tapi ada masalah itu yang ditimbulkan karena kelalaian kita terhadap sholat. Banyak masalah. Rumah tangga masalah, didik anak masalah, dalam pekerjaan masalah, di jalan raya juga masalah. Pokoknya di mana-mana isinya ruwet pokoknya, Pak. Keruwetan hidup kita itu bisa jadi karena kelalaian kita terhadap sholat kita. Karena itu wajib bagi kita untuk introspeksi. Dan introspeksi yang pertama kali kita lakukan adalah sholat kita. Ini sudah benar enggak sholat ini? Jangan kita membandingkan orang yang enggak sholat, hadirin. Kapan itu saya ada pengajian di Surabaya Barat. Di atas Bukit Golf. Ya. Jadi ada perumahan elit Surabaya Barat. Saya tidak sebut nama perumahan ini karena bukan sponsor Masjid Al-Falah. Terus saya membawa salah satu kawan, di sana banyak rumah gede-gede. Dia mengatakan, Ustadz, apakah rumah yang gede-gede juga ahli sholat semua? Ya nggak kenal sholat orang sini.
Tapi kok kaya-kaya Ustaz? Sementara saya ini sholatnya rutin, sunnahnya juga rutin, utangnya akeh nelecek sih. Saya katakan Mas, kalau ada orang kaya tapi dia tidak beriman kepada Allah, itu istidraj. Itu pasti hidup yang dilulu sama Allah. Dan Allah telah mencontohkan istidraj itu dalam peristiwa Fir'aun. Tapi ini kita. Jadi sumber masalah itu adalah karena kita tidak menjaga sholat. Karena kita tidak ngeramut sholat kita. Maka jawabannya, mau tidak mau, kita harus memelihara sholat kita, memperbaiki sholat kita, baru kemudian Allah akan memperbaiki hidup kita dengan cara memudahkan semua urusan kita. Dari mana kita mulai hadirin untuk memperbaiki sholat ini? Pertama, pahami tentang esensi sholat. Sholat ini bentuk penghambaan kepada Allah. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah sholat kita, Pak. Orang kalau meninggalkan sholat secara sengaja dan sadar 3 kali berturut-turut, faqad kafar, dia telah durhaka dan kafir kepada Allah. Ini penghambaan totalitas. Dan kalau Anda bertanya, apakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ini sholat? Semuanya sholat, hadirin. Kalau kita lihat beberapa ayat menjelaskan, Nabi Musa ini sholat. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam perjalanan dari Madian atau Yordan menuju Mesir bersama keluarganya, beliau melihat ada sinar dan cahaya. Nabi Musa ini memang suka perjalanan malam, hadirin. Bawa tongkat. Tapi tongkat itu sebenarnya bukan mukjizat. Tongkat itu memang hal yang biasa dan lumrah dipakai Nabi Musa untuk penunjuk jalan. Karena beliau ini sukanya perjalanan malam. Makanya kalau ada jamaah Masjid Al-Falah itu suka perjalanan ke Jakarta malam, ke Banyuwangi malam, jangan-jangan itu turunannya Nabi Musa. Ada sinar di sana. Dia bilang kepada istrinya, kamu tunggu di sini. Saya mendekati sinar itu. Saya yakin itu adalah Allah. Sampai di dekat sinar itu, Nabi Musa ada suara, fakhla' na'laik. Lepaskan sandalmu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Karena kamu berada di bukit yang dikeramatkan. Al-Muqaddas itu di atas bukit Turusina, di atasnya itu hadirin ada bukit namanya Bukit Tua, ada bongkahan batu dan pohon. Dan alhamdulillah atas izin Allah saya sudah pernah 5 kali ke sana, berkunjung ke Turusina dan Bukit Tua ini. Di sanalah suara itu kemudian berlanjut. Wa anakhtarutuka fastami' lima yuha. Aku memilih engkau Musa sebagai seorang nabi. Fastami' lima yuha, maka dengarkan baik-baik apa yang diwahyukan ini. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Ini bukti bahwa Nabi Musa salat. Nabi Ibrahim juga salat. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak turunku menjadi ahli sholat. Karena doanya minta dijadikan ahli sholat, pasti Ibrahim juga sholat. Termasuk Nabi Allah Isa Al-Masih Ruhullah juga sholat. Ketika bayi digendong oleh Ibu Maryam, dicemooh oleh orang-orang waktu itu, dia berbicara waktu bayi, Pak. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Diwasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat sepanjang hidupku. Artinya ini kewajiban mutlak semua nabi dan rasul. Risalah pertamanya adalah tauhid, kemudian mendirikan salat. Esensi yang kedua hadirin, bahwa salat kita ini adalah tempat kita berkeluh kesah kepada Allah. Allah tidak pernah memberikan solusi yang ketiga. Karena Allah itu hanya memberikan solusi atas persoalan hidup kita dengan 2 saja, Pak. Apa itu? Sabar, salat. Sama-sama shot. Sabar, salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kalian dengan media sabar dan salat. Tidak ada media yang lain. Jadi aneh kalau kita punya media sabar dan salat, ketika kita punya masalah dalam kehidupan ini, kita mencari media yang lain. Hanya 2 hadirin, sabaro, salatoh.
Ini esensi. Dan kemudian baru kita pahami kelalaian itu letaknya dari mana kelalaian sebenarnya hadirin. Pertama, kita tidak memahami esensi sholat. Yang kedua, kita selalu melalaikan dalam aspek waktunya. Padahal dari awal Allah Subhanahu wa taala menekankan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jaga waktunya sholat. Ada istilah afdol, ada istilah boleh, Pak. Kalau Anda bertanya masalah agama, kalau awal pertanyaannya pakai nada boleh, berarti Anda itu pasti memiliki grade yang paling rendah. Misalkan duhur ya, bolehkah Ustadz saya sholat duhur jam 2? Siapa yang ngomong nggak boleh? Ustadznya bingung mau jawab, Pak. Mestinya diganti narasinya. Jangan bolehkah Ustadz sholat duhur jam 2 atau setengah 3? Sebelum adzan asar ya boleh. Mestinya afdol kah Ustadz? Atau bagaimana afdolnya saya sholat itu? Kalau Anda bicara afdol, maka Rasulullah menyatakan afdolul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Sebaik-baik amal, seafdol-afdol amal adalah sholat di awal waktu. Hadirin, menjaga sholat itu menjaga ikatan kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita nggak adil, Pak. Kemarin saya diundang sama gubernur ya di Gedung Gerahadi untuk berceramah di sana. Oleh protokol, karena ini acaranya jam 4 menjelang buka puasa, saya diminta untuk jam setengah 3 sudah sampai di sana, Pak. Pak Ustadz harus setengah 3 sampai di sini. Dan tolong pakai baju yang rapi. Kalau memang nggak punya sarung, kita kirim sarung. Padahal sarung saya banyak, Pak. Yang saya pikirkan hanya bertemu dengan gubernur, jamnya diatur. Posisi baju saya juga diatur, Pak. Ini gubernur, Pak. Padahal ini mau menghadap Allah yang menciptakan gubernur. Saya selama ini hadirin, kalau sholat, selama saya Pak berangkat dari rumah, saya pasti mandi, Pak. Saya pasti mandi. Karena orang bilang sholat itu sahnya hanya wudhu, betul. Tapi sholat dengan mandi terlebih dahulu, itu berbeda, Pak. Kalau Bapak lihat saya ini mandi apa, Pak? Mandi saya. Tadi saya duhur ke sini, mau duhur, mandi. Kemudian ini isya ke sini, mau isya, mandi. Karena saya pikir saya ini ketemu Allah. Dalam kondisi bersih, badan saya harus bersih, harus wangi. Baju saya harus terbaik. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, kelalaian pertama kita dalam sholat itu tidak menjaga waktunya. Makanya dalam ini beliau mengatakan, ada 4 karakter manusia, Pak, yang sholat terkait dengan kelalaian waktunya. Kalau saya orang yang nggak sholat, nggak bahas hadirin. Dia sudah tidak beriman kepada Allah. Namanya tarikus sholah, nggak usah bahas. Tapi ada orang di atas tarikus sholah. Ini orang yang sholatnya bolong-bolong, Pak. 5 waktu kewajibannya dilaksanakan 2 waktu saja. Duhur di kantor karena nggak enak sama kawannya. Maghrib di rumah nggak enak sama tetangganya. Kadang-kadang ditegur sama kawannya, Mas, sholat wajib ini kan 5 waktu. Kenapa dilakukan 2 waktu? Bilangnya apa, Pak? Ya lumayan, Mas, timbang nggak sholat. Kenapa dia membandingkan timbang nggak sholat? Oke. Berikutnya di atasnya, ada orang yang karakternya sholatnya komplit. Tapi selalu di akhir waktu, Pak. Selalu di akhir waktu. Pokoknya zuhur itu kurang setengah jam asar baru sholat. Asar kurang 15 menit mau maghrib sholat. Dan itu dilaksanakan tiap hari. Kalau akhir waktu sebulan 2 kali 3 itu wajar, Pak. Ini akhir waktu tiap hari. Namanya istiqomah itu. Hadirin, atasnya lagi, Pak. Ada orang itu yang suka sholat awal waktu. Apa maksudnya awal waktu itu? Awal waktu adalah orang yang sholat yang belum lewat setengah jam dari kumandang azan. Misalkan sekarang azan zuhur setengah 12. Sholatnya sampai jam 12, itu awal waktu. Adzan asar jam 3 sampai setengah 4 itu awal waktu. Tapi ada satu lagi yang paling dicintai Allah, disebut sholat rindu waktu. Adzan belum kumandang, dia sudah siap di tempat sholat. Yang saya saksikan tadi jamaah Masjid Al-Falah, subhanallah, semua rindu waktu. Nek Ramadan. Insya Allah, Pak, tahun depan insya Allah tidak hanya Ramadan, rindu waktu setiap hari. Saya pernah bertanya, apakah ada jamaah Surabaya yang sholatnya rindu waktu? Ah, ada, Pak. Kapan? Pas umroh.
Luar biasa. Umroh itu subuhnya jam 4, jam 2 berangkat ke masjid. Ya, zuhur jam 12, jam 10 berangkat ke masjid. Subhanallah. Umroh Pak, Mekah. Mulai Surabaya, balik maneh kumat. Hadirin, waktunya. Yang ketiga, gerakannya Pak. Jangan remehkan gerakan sholat ini hadirin. Mungkin selama ini kita sholat Pak, tapi gerakannya salah. Coba kita belajar. Tentu tidak saya sampaikan dalam mimbar yang sangat singkat ini. Saya mengaji di sini hadirin, tiap Selasa keempat itu juga membahas masalah sifat sholat Nabi dalam kitab Al-Adhkar, tentang bagaimana takbirnya Nabi, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, i'tidalnya Nabi. Karena gerakan-gerakan itu sangat berpengaruh terhadap psikologis orang yang melaksanakan sholat. Sekarang gerakan sholat ini hadirin diteliti oleh banyak orang. Mereka yang pakar dalam hal medis, mereka teliti aspek kesehatannya. Dalam hal terapi ini, terapi itu, semua diteliti Pak. Yang intinya adalah setiap gerakan sholat semuanya mempunyai nilai manfaat yang luar biasa. Dan yang paling akhir adalah bacaan sholat itu sendiri. Gerakan dan bacaan. Dari awal niatnya, iftitahnya, bacaan tasbih, rukuknya bagaimana. Tadi kita bahas siang tadi, doa, duduk, di antara dua sujud. Saya sampaikan juga, ada kalimat Rabbighfirli, minta ampun. Kemudian, Rabbighfirli warhamni, minta disayang. Warzukni, minta dikasih rezeki. Warfa'ni, minta diangkat derajatnya. Itu kesemuanya, tidak sekedar mohon kepada Allah. Tapi benar-benar menjadi spirit perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kalau kita minta Rabbighfirli, Allah ampuni aku, Allah kepingin kita menjadi hamba-hamba yang suka pemaaf, suka pengampun. Orang itu kalau hidup di masyarakat Pak, suka memaafkan, aman hidupnya. Orang yang gak aman itu adalah orang yang hatinya mesti mangkelan. Maaf, ini yang mangkelan hadir gak? Kalau hadir gak saya lanjutkan Pak, dia sakit hati nanti sama saya. Mangkel itu Masya Allah hadirin. Makanya ya Allah jadikan aku orang yang pemaaf. Rabbighfirli. Kemudian penyayang. Kemudian empati. Kemudian orang-orang yang suka tidak bisa melihat orang lain berbuat keburukan, dia selalu mengajak kepada kebaikan. Wahdini, selalu memberikan hidayah. Dari 4 aspek ini hadirin, kita benahi sholat kita, kita perbaiki sholat kita. Dan insya Allah dari pintu inilah Allah akan memperbaiki hidup kita. Dari pribadi kita diperbaiki sama Allah, rumah tangga kita diperbaiki sama Allah, pekerjaan kita diperbaiki sama Allah, dan segala urusan. Saya selalu berdoa Pak, saya ini kalau diundang oleh teman-teman yang punya otoritas atau pejabat atau siapapun lah yang punya kekuasaan, pengusaha siapapun, kalau dia muslim, saya doakan, ya Allah jadikan pemimpin kami ahli sholat. Kemarin Pak Menteri ngundang, ya Allah jadikan menteri ini ahli sholat. Ada teman saya pengusaha kemarin, ya Allah jadikan pengusaha ini ahli sholat. Karena kalau semua dilandasi dengan orang yang ahli sholat, musallin Pak, semuanya akan ditoto hidupnya sama Allah. Yang noto hidup itu bukan kita, yang noto hidup kita adalah Allah. Dan Allah noto hidup kita berdasarkan ikhtiar kita untuk memperbaiki sholat kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.